Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pembahasan pengelolaan sampah di Sungai Cikapundung. PKM yang kami buat berbentuk gagasan futuristik tertulis. Berikut nama anggota kelompok kami. Saya sendiri, Adrina Putri Carisa dengan NPM 100.402.1122 dan teman saya. Saya Meria Nurhayan dengan NPM 100.402.1072. Saya Fitriana Putasari Amelia dengan NPM 100.402.1166. Materi pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya ada tujuan dan manfaat, gagasan utama, lalu dampak membuang sampah ke sungai, air bersih yang berkurang, lalu kontribusi dari masyarakat, kontribusi pemerintah, realisasi gagasan, selanjutnya dampak negatif dan manfaat, dan yang terakhir adalah dampak mengelola sampah dengan baik. Latar belakang. Sungai menjadi sumber air bagi setiap manusia, karena air termasuk kebutuhan yang sangat penting bagi kita makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, apakah kita sudah berpikir bahwa sungai yang ada di Indonesia sudah benar-benar menjadi tempat yang layak? Nyatanya masih banyak sungai yang disalahgunakan oleh manusia. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan, dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Sungai yang penuh dengan sampah menjadi salah satu masalah perkotaan yang paling umum. Dan bagaimana dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika perilaku membuang sampah sembarangan di sungai dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama ada mengurangi penyalahgunaan sungai, lalu yang kedua menjaga kualitas air sungai, yang ketiga mencegah terjadinya bencana banjir, dan yang keempat memperindah dan membersihkan sungai. Gagasan utamanya, yang pertama, Sungai Cikapundung merupakan sungai terpanjang dengan 28 km yang membelah kota Bandung dan bermuara di Sungai Citarum. Cikapundung merupakan subdas dari Das Citarum seluas sekitar 434,43 km persegi, meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Yang kedua, pemanfaatan sungai ini utamanya sebagai drainase di Kota Bandung dan objek wisata. Selain itu juga sebagai penyedia air baku terutama di bagian hulu. Dan yang ketiga, di sisi lain terdapat masalah di sepanjang aliran Sungai Cikapundung, terutama di bagian hilir meliputi Kota Bandung penuh dengan permukiman, perdagangan, dan lain-lain yang memanfaatkan fungsi dari sungai tersebut. Terdapat ribuan rumah penduduk di aliran sungai yang membuang limbah mencapai 2,5 juta liter setiap harinya, yang sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Banyaknya sampah di sungai ini kerap membuat air meluap ke permukiman penduduk dan merendam ratusan rumah atau banjir. Dampak membuang sampah di sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai memberikan dampak buruk yang serius. Berikut dampak yang buruk terjadi pada kesehatan manusia dan lingkungan jika perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai tidak dihentikan. Sampah tidak hanya menjadi masalah nasional, tapi juga masalah dunia. Di Indonesia, isu sampah selama mengemuka saat terjadi banjir karena salah satu utama terjadinya banjir adalah adanya sampah yang menyumbat saluran air. Jumlah volume sampah di Jakarta per hari adalah sekitar 6.000 hingga 6.500 ton. Lalu selanjutnya ada berkurangnya ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic, dari keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan seluruh umat manusia. Salah satu dari 1% tersebut adalah sungai. Sehingga jika sungai tercemar sampah, ketersediaan air bersih juga berkurang. Banjir, menurunnya kadar oksigen dalam air menjadi sumber berkembangnya bakteri penyebab penyakit. Lalu ada
Dilansir dari World Health Organization, air yang tercemar dapat menularkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, dan polio. Adapun air minum yang menyebabkan penyakit diare diperkirakan bertanggung jawab atas kematian 485.000 orang setiap tahunnya. Selanjutnya adalah cara mencegah pembuangan sampah di sungai yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Di sini untuk bisa membuat warga jerah dalam membuang sampah di sungai dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 100 juta rupiah sesuai dengan peraturan undang-undang dalam papan tersebut. Juga tertulis, selain membayar denda, pembuang sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. Peraturan tentang sampah akan dapat mengubah pemikiran masyarakat untuk memiliki cara pandang yang berbeda tentang sampah, bahwa mereka yang menghasilkan sampah harus bertanggung jawab untuk membuang sampah mereka sendiri pada tempatnya. Diharapkan pemikiran sederhana tersebut akan dapat membawa perubahan besar pada tertanganinya masalah sampah di Indonesia. Cara mencegah pembuangan sampah di sungai yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu kebijakan mengenai penanganan sampah yang terbaru dari pemerintah kembali direncanakan pada Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2016, lalu dengan mengkampanyekan Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020. Gerakan ini dimulai dari adanya kerjasama pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk melakukan penggunaan kantong plastik berbayar yaitu Rp200 per kantong plastik. Tujuannya dari kebijakan ini adalah agar masyarakat tidak mudah membuang kantong plastik dan ada penghematan dalam penggunaannya dengan digunakan secara berulang-ulang. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan jam membuang sampah bagi warga. DLH telah mengeluarkan surat edaran tentang jadwal waktu pengeluaran sampah rumah tangga, yaitu pada pukul 8 sampai 10 malam. Kebijakan ini mengacu pada instruksi Bupati Magetan nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa dan kelurahan, yang merupakan tindak lanjut Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang di dalamnya berisi larangan membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya ada realisasi gagasan. Pada kenyataannya, bukan hal yang mudah untuk mengajak masyarakat bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Masyarakat yang telah terbiasa membuang sampah tanpa memilahnya terlebih dahulu ternyata cukup sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut. Proses perubahan memilah sampah menjadi 3 jenis bukan suatu yang sepele bagi sebagian masyarakat. Bayangkan jika dalam satu hari seseorang harus memasukkan sampah ke tempat sampah sebanyak 10 kali. Maka sebanyak 10 kali pula lah orang tersebut harus termenung sejenak di depan tempat sampah untuk menentukan jenis sampah apakah yang akan ia buang tersebut. Perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi penyakit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Tidak hanya milik orang miskin, tetapi juga orang kaya. Bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan banyak orang yang berpendidikan masih memiliki perilaku membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada dampak membuang sampah di sungai bagi masyarakat. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan bisa menimbulkan penyakit diare, tifus, kolera, lalu penyakit jamur, penyakit cagingan. Dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Yang kedua, kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Dampak sampah terhadap lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan
berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau tak sedap. Dampak mengelola sampah dengan baik yaitu dapat menghemat energi, pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar, lalu menghemat uang. Apabila tahu manfaat pengelolaan sampah, maka dapat menghemat biaya pengeluaran dan menghemat SDA, bahan alam terawat dengan baik, ekonomis, memanfaatkan sampah sebagai barang dengan nilai jual, mengurangi polusi kaya akan nitrogen yang dapat dihirup semua makhluk secara bebas. Sekian dari kelompok kami tentang pengelolaan sampah di Sungai Cikapundung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.